Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas sebuah topik di dalam porsi ayat bacaan Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13. Perikop ini secara khusus membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu doa orang-orang kudus. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya. Saudara Bambang, apa makna rohani dari asap kemenyan yang bersama-sama dengan doa orang-orang kudus ini? Baik. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat 4 ini menjadi permulaan, menjadi satu menggambarkan suasana di surga setelah malaikat itu malaikat lain di sini di ayat yang ketiga, malaikat lain datang setelah materai ketujuh itu dibuka. Jadi ketika materai ketujuh dibuka, dimulai dengan doa dari orang-orang kudus. Jadi sebenarnya dupa atau kemenyan yang dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus ini adalah Kristus. Doa yang dipersembahkan ini adalah doa yang ditambah dengan Kristus. Maksud saya adalah doa yang mengandung Kristus. Kenapa? Karena dupa ini adalah Kristus dengan semua hasil karyanya. Itulah yang menjadi bau yang harum. Itulah yang menjadi perkenan dari Allah. Jadi dupa atau kemenyan ini adalah Kristus dengan semua hasil karyanya. Nah, Kristus inilah yang menjadi doa dari orang-orang kudus saat itu. Berarti doa orang kudus ini adalah doa yang bersatu dengan Kristus, bersatu dengan semua hasil karya Kristus. Jadi doa ini doa yang ada Kristusnya. Nah, doa ini oleh orang-orang kudus ini dipanjatkan di kondisi saat materai ketujuh dibuka. Jadi materai ketujuh dibuka ini ada orang-orang kudus yang masih ada di bumi untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Suasana di bumi itu seperti apa? Kenapa orang-orang kudus ini berdoa bersatu dengan pekerjaan Kristus? Kondisi seperti apakah di bumi? Nah, ini menjadi satu pertanyaan atau menjadi satu permulaan materai ketujuh itu dibuka. Demikian Saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi dalam setiap doa kita yang perlu menambahkan Kristus sebagai yang ditambahkan atas doa-doa kita, sehingga doa yang dipersembahkan di atas mezbah ini bisa diperkenan hadapan
Allah. Kemudian Amin. di sini juga dikatakan asap kemenyan ini naik ya bersama dengan doa itu ke hadapan Allah. Dan doa seperti Ya, apa yang bisa naik ke hadapan Allah? baik. Doa yang diperkenan adalah doa yang bersama dengan kemenyan atau dupa tadi ya. Jadi doa ini bersatu dengan pekerjaan Kristus. Amin. Bersatu dengan karya Kristus. Mengapa harus berdoa untuk hal demikian? Nah, ini sebenarnya tersirat ya atau dijelaskan ada di dalam Lukas 18. Jadi doa yang seperti apa? Di sana di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Di sana ada ajaran tentang doa yang tidak jemu-jemu. Ya. Jadi di pasal 18 ayat 7, di Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi sebenarnya doa orang-orang kudus bukan doa yang tanpa tujuan. Doa orang-orang kudus adalah doa untuk meminta penghakiman. Ya. Doa meminta supaya Tuhan membereskan, Tuhan merampungkan apa yang menjadi pekerjaannya di bumi. Jadi doa orang-orang kudus ini membuka, mengawali ya 7 sangkakala. Jadi materai ke-7 ini ya diawali dengan doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus ini akan membuka ya 7 sangkakala. Kalau kita melihat ya 7 sangkakala nanti di pasal 8 ayat 6 ya, mulai dari ayat 7 ya, itu ada penghakiman atas bumi. Di ayat 8 9 penghakiman atas laut. Nanti 10 11 penghakiman atas sungai-sungai. Sangkakala keempat nanti penghakiman atas matahari, bulan, bintang. Sangkakala kelima itu ada celaka, ya kan? Ada banyak penanggulangan penghakiman yang dinyatakan. Ya, terakhir ya nanti ada sangkakala yang ke-7. Kita melihat bahwa doa-doa ini adalah bukan doa yang hanya meminta kenyamanan atau doa yang meminta berkat, tetapi benar-benar doa yang merampungkan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah dapat dirampungkan oleh karya Kristus. Karena itu doa yang meminta supaya Tuhan merampungkan pekerjaannya adalah doa yang ditambahkan kemenyan, ditambahkan dupa, ditambahkan Kristus dengan karyanya. Ini terjadi nanti di zaman akhir. Bagaimanakah kita di zaman ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang nyaman dengan kondisi dunia hari ini? Atau orang-orang yang berdoa ya, meminta supaya Tuhan merampungkan zaman ini? Meminta supaya Tuhan tidak lagi bersabar ya terhadap pemberontakan, terhadap kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia. Ya. Tuhan, berapa lama lagi Engkau membiarkan hal ini? Tuhan, berapa lama Engkau bersabar terhadap pemberontakan ini? Tuhan, kapan Engkau datang? Kapan Engkau menyatakan dirimu? Serta menuntut balas atas ketidakadilan yang kami terima. Itu nanti adalah menjadi doa-doa orang-orang beriman, orang-orang kudus yang meminta pertanggungjawaban. Karena apa? Situasi dunia saat ini itu tidak nyaman, tidak adil bagi orang-orang kudus. Ya.
pada zaman akhir diperlukan doa-doa demikian, Saudara Richard. Amin. Puji Tuhan. Yes. Amin. Semoga doa-doa kita adalah doa-doa yang bisa naik ke hadapan Allah, ya, bahwa di dalam doa-doa kita perlu bersatu dengan kehendak Allah, bersatu dengan pekerjaan Kristus, sehingga doa-doa kita adalah doa-doa yang mempercepat pekerjaan Allah di bumi hari ini, ya, sehingga doa-doa yang demikianlah yang dapat naik ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Amin. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita bersatu dengan doa, supaya doa kita bukan hanya sekedar doa formalitas, tetapi doa yang ada Kristus ditambahkan, doa yang bersama-sama dengan karya Kristus, sehingga doa kita bisa naik ke hadapan Allah menjadi bau yang harum, menjadi perkenan Allah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, bahwa kami melihat bahwa doa-doa kami bukan hanya sekedar doa yang meminta berkat atau doa yang minta penyertaan Tuhan. Tapi bila doa-doa kami adalah doa-doa yang ditambahi dengan asap dupa atau kemenyan itu, yang adalah karya pekerjaan-Mu. Biarlah doa-doa kami adalah doa-doa yang bersatu dengan pekerjaan-Mu. Doa yang ada Kristus di dalamnya. Doa yang meminta supaya Engkau merampungkan, oh Tuhan Yesus, apa yang menjadi hasrat hati-Mu. Tuhan, biarlah doa-doa kami adalah doa-doa yang menjadikan kehendak-Mu nyata di bumi seperti di surga. Oh Tuhan Yesus, dapatkan doa-doa kami Tuhan. Doa-doa yang sesuai di dalam Wahyu pasal 8 ayat 4 ini. Doa yang meminta supaya Tuhan segera datang. Tuhan segera merampungkan, menyelesaikan apa yang menjadi kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus